Shalom. Shalom. Selamat pagi. Pagi. Biarlah persekutuan kita hari ini di minggu hari ini tidak akan pernah sia-sia. Kita boleh merasakan hadirat Tuhan. Mari kita undang Roh Kudus hadir di tempat ini dengan kita menyembah, dengan menaikkan satu lagu pujian, banyak perkara yang tak dapat kita mengerti. Menghadap hadirat-Mu yang kudus. Karena itu Tuhan, Engkau kiranya berkenan hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Mari lawat setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, oleh karena lawatan Roh Kudus, kami boleh dipuaskan dan dikenyangkan dengan sukacita yang dari surga. Bapa, marilah Engkau memimpin dari ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Hanya satu nama saja yang kami muliakan dan kami tinggikan. Di atas segala-galanya kami menaikkan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa pemeliharaan Tuhan sungguh sempurna buat kita semua. Jangan pernah menyerah dengan segala keadaan yang kita alami hari-hari ini. Meskipun keadaan penuh dengan kesukaran, penuh dengan tantangan, tapi biarlah kita selalu percaya ada tangan Tuhan yang selalu memegang tangan kita. Mari kita naikkan sebuah pujian sebagai bentuk ucapan syukur kita. Yesus adalah sobat yang setia. Semua orang
yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Mari kita menaikkan satu pujian sebagai persiapan menyembah, menerima firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Kau Rangkai Air Mataku. Engkau yang selalu ada bersama dengan kami. Engkau ya Tuhan yang mengerti segala isi hati kami Tuhan, segala tetesan air mata kami Tuhan. Engkau yang mengerti dan Engkau tahu apa yang terbaik Tuhan buat kami anak-anak-Mu. Ajar kami setia seperti lagu ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami tetap setia mengiring Engkau walau dengan segala tetes air mata kami Tuhan, kami boleh mempersembahkan setiap hidup kami ini fokus hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan sebentar lagi firman-Mu akan ditaburkan oleh hamba-Mu. Persiapkan kami hati anak-anak-Mu untuk menerima firman-Mu. Buka hati kami, sentuh hati kami Tuhan, karena kami tahu dengan firman yang Kau
Berikan itu Tuhan, tidak akan pernah sia-sia, tapi menjadi suatu kekuatan buat kami anak-amu ya Bapa. Berfirmanlah, urapi setiap kami Tuhan, Kau bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, supaya tidak ada iblis yang mencuri setiap firman yang Kau berikan buat kami anak-anakmu. Urapi setiap hambamu juga, perkataan dari mulut lidahnya adalah yang daripadamu. Tuhan Yesus berbicara, memimpin Tuhan, sehingga Tuhan semuanya Tuhan hanyalah isi hatimu yang kami mendengar. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami mau mengucap syukur atas firman yang Engkau berikan buat kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Kalau hari ini kita masih boleh berjumpa di dalam nama Yesus Kristus. Tadi sudah disebutkan bahwa air mata dapat menjadi permata. Yalah, pada pagi hari ini kita yang saat ini hidup di dunia ini maka banyak tantangan hambatan. Tapi jangan takut. Ada satu nama, yaitu Yesus Kristus, yang mampu menyelamatkan saudara saya. Hari ini, saudara sekalian, berapa banyak orang yang saat ini menderita. Virus Corona selesai, sekarang timbul lagi virus Omikron baru. Sekarang sedang melanda banyak orang. Kita tidak tahu apakah kita bisa tertular atau kapan kita bisa ketularan. Tetapi yang penting hari ini, saya ingin sampaikan firman Tuhan, bahwa Tuhan mampu membuka pintu yang tertutup. Artinya, yang sekarang ini disekat, seperti saudara saya seperti hari ini, di dunia ini banyak orang yang semua penghasilan ditutup, disekat. Sudah kesana kemari mencoba untuk ke orang pandai, masih tidak bisa. Masih mencoba dengan segala kepandaian, dengan segala daya keuangan yang besar, tetap tertutup. Pagi hari ini saya ingin sampaikan kepada saudara, ada satu nama, itu Yesus, yang mampu membuka pintu yang tertutup. Hari ini saudaraku sekalian, saudara beratnya dimanapun saudara berada saat ini, yang saudara saat ini mengalami satu tantangan, permasalahan demi permasalahan satu belum selesai, yang lain timbul, yang lainnya timbul. Itulah yang hari ini saya inginkan kepada saudara sekalian, jangan lari kepada ilah lain. Hanya ada satu nama tadi, Yesus, yang mampu mengubah tetesan air mata. Saya tahu, saya merasakan mungkin banyak orang yang meneteskan air mata karena apa? Karena mungkin mereka sudah mengalami PHK. Tidak ada penghasilan. Yang dulu mereka berhura-hura dengan gaji yang besar, sekarang diputus. Tidak ada pemasukan, tapi pengeluaran terus. Air mata terus jatuh. Saudara, hari ini mari kita belajar untuk mengenal siapa Yesus. Kalau kita sadar dengan nama yang besar ini, maka kita akan segera mengakhiri pintu yang tertutup akan dibuka. Demikian bagi saudara sekalian hari ini, mari kita lihat di dalam firman Tuhan. Di dalam kitab Yosua 6 ayat 1-5, di sini dikatakan tentang keruntuhan gerbang dari tembok Yeriko yang besar. Tembok yang besar itu kuat, tapi bisa runtuh. Padahal sudah dibangun dan diserang berapa orang musuh kerajaan ini, menyerang tidak bisa runtuh. Bahkan dengan kecongkaan, Yeriko menutup gerbangnya dengan pintu yang tebal. Dan orang tidak bisa keluar masuk. Artinya orang tidak bisa membeli yang di dalam, dan yang di dalam tidak bisa membawa keluar. Artinya tertutup. Yang hari ini saya sampaikan adalah pintu yang tertutup seperti yang dialami ini. Bangsa Israel stres, banyak orang stres mau membeli sesuatu dari dalam kota Yeriko.
banyak anggur, gandum yang baik-baik, tidak bisa beli. Yang di dalam mau jual, tidak bisa. Inilah gambaran yang kita alami hari ini, tertutup. Saudaraku sekalian, mari kita renungkan. Kalau hari ini, pagi ini, saudara mau duduk diam, mencermati firman Tuhan di dalam Yosua ini, maka saudara akan mengalami satu perubahan yang tadinya saudara tidak punya harapan lagi. Sudah saya untuk tidak punya harapan lagi, kemana saya lari? Yang mungkin ada orang yang putus asa, uang masih ada, lari ke diskotik. Malam hari pulang mabuk-mabukan. Tidak menyelesaikan, tapi tambah lama kehancur. Sebab itu hari ini mari kita renungkan dengan keadaan apa itu, mari kita sedikit merenungkan apa yang Tuhan mau. Bagaimana caranya? Dengan membuka pintu yang tertutup. Bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah saudara hari ini. Pada waktu itu Tuhan memerintahkan Yosua bersama dengan 7 orang imam dengan membawa 7 sangkakala dan tanduk domba, mengelilingi tembok yang begitu besar, yang kuat, dikelilingi selama 6 hari. Saudaraku sekalian, mungkin yang di dalam tembok Yeriko tertawa. Mereka datang tidak dengan membawa senjata. Mereka tidak datang membawa tombak waktu, tapi mereka hanya membawa sangkakala, tanduk domba. Suruh mengentari selama 6 hari. Tapi pada hari yang ke-7, mereka disuruh membunyikan sangkakala. Tanduk domba dibunyikan, tidak bersuara, sambil bersorak-sorak. Saudara sekalian, ini perkara dari manusia tidak mungkin. Tembok yang besar akan hancur kalau dibom atau ditembak dengan apa. Tetapi ini dengan sangkakala. Yang memerintahkan adalah Tuhan, dan Yosua ikut. Yosua mengaminkan, dia tidak membantah. Mungkin seperti saudara dan saya hari ini. Mungkin ya, ada orang yang punya masalah besar. Mungkin ada anak Tuhan, saudara kita mengatakan, mari datang ke gereja, minta doa sama Tuhan. Nggak mungkin. Itulah manusia. Dan Yosua ini sudah menyampaikan setelah diperintah Tuhan, mereka tidak menerima dengan akal, tapi mereka dengan iman. Ayo imam-imam, 7 orang dikumpulkan, imamnya juga menurut, Yosua menuruti semuanya. Dia melakukan dengan ketaatan, dia melakukan dengan iman dan ketaatan. Dia juga melalui doa yang sungguh-sungguh. Juga dia punya satu ketekunan dan kesabaran bahwa tembok ini akan dikelilingi dan akan runtuh. Dalam 6 hari belum runtuh. Pada hari yang ke-7 runtuhlah tembok itu. Saudara sekalian, ayo kita belajar dari Tuhan ini bahwa di dalam Yohanes 10 ayat 9 dikatakan bahwa di sini tadi yang tembok itu yang besar runtuh. Runtuh karena apa? Karena Yosua diperintahkan Tuhan untuk mengitari dan membawa sangkakala. Runtuh. Di dalam Yohanes 10 ayat 9 dikatakan, akulah pintu. Karena Yesus itu pintu. Barang siapa masuk melalui aku akan meraih damai sejahtera. Kembali lagi pada kita. Hari ini mungkin saudara mengalami pintu yang tertutup. Mungkin usaha sudah jatuh bangkrut. Mungkin sudah berhenti dari bekerja. Mungkin menghadapi masalah tidak terselesaikan. Itu pintu tertutup. Tapi ada satu pintu, yaitu tadi dalam Yohanes 10 ayat 9 kata, akulah pintu, dan barang siapa masuk melalui aku akan meraih damai sejahtera, akan dipulihkan. Saudaraku sekalian, halo Sola Gratia yang saat ini saudara
merasakan pintu tertutup. Baca Yohanes 10:9 katakan, akulah pintu. Jangan melalui pintu-pintu yang lain, tapi melalui Yesus. Banyak pintu, kalau saudara mengalami masalah, banyak pintu. Pintu melalui orang pandai, melalui saudara punya uang untuk memberi orang yang bisa memberikan arahan, pengacara atau siapa. Tertutup. Di sini Yohanes 11:9 jelas-jelas. Akulah pintu. Bilang kamu masuk melalui aku, maka damai sejahtera akan terima. Artinya selesai. Kembali lagi pada saudara sekalian, apakah saudara masih dengan bercongkak dengan keadaan mungkin harta masih banyak? Mungkin ada orang yang mengajak, ayo kita datang kepada Tuhan, kita beribadah, minta sama Tuhan. Nanti saja. Ya, itu sifat manusia. Kalau mereka sudah terakhir tidak bisa dan mereka sudah harta habis, baru mereka mau datang pada Yesus. Saudaraku sekalian, saya berkata seperti ini. Jangan lagi saudara menomor-duaan Tuhan. Hari ini kalau saudara mau datang, jangan malu-malu. Masuk melalui pintu, yaitu Yesus Kristus. Maka semua persoalan saudara akan selesai. Banyak persoalan kita hadapi dan tantangan ini pasti ada. Tapi setiap orang yang mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan seperti Yosua diperintahkan, maka mereka melakukan. Banyak orang diperintahkan harus melalui banyak pikiran. Dipikir dulu benar apa tidak. Mungkin saya bertanya, apakah kalau saya datang ke gereja atau saya berdoa kepada Tuhan, apakah Tuhan langsung bisa menyelesaikan? Tunggu dulu. Tuhan bukanlah orang yang mudah disuruh. Tidak semudah itu saudara minta langsung diberi. Ingat saudara sekalian, kita boleh berdoa, tapi jangan samakan Tuhan itu seperti dukun atau seperti siapa. Tuhan itu maha kuasa. Saudara berdoa, Tuhan tahu berdoanya hanya pura-pura, atau berdoanya sungguh-sungguh, atau karena butuh waktu berdoa. Ingat saudaraku sekalian, saya ingatkan kepada saudara sekalian, ayo kita sungguh-sungguh berdoa dengan sungguh-sungguh. Yesus mengatakan, akulah pintu. Bila mana kamu masuk melalui aku, ada damai sejahtera. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan akan selalu menurunkan berkat. Padahal Tuhan tidak pernah menutup pintu bagi saudara dan saya. Tetapi mengapa pintu itu masih tertutup? Mari saudara koreksi. Yang salah Tuhan atau saudara? Kalau hari ini Tuhan tidak pernah menutup pintu bagi orang-orang yang percaya. Persoalan banyak yang dihadapi, pintu itu tutup rapat-rapat. Mungkin hari ini saudara punya masalah besar yang tidak terselesaikan. Minta bantuan ke sana kemari tidak bisa selesai. Mungkin saudara pusing, mungkin saudara stres. Tuhan, mana? Saya sudah berdoa tapi tidak ada jawaban. Saudaraku jangan khawatir. Ikuti apa yang Tuhan perintahkan kepada Yosua. Kita beri apa yang Yosua lakukan. Ialah hari ini saya ingin sampaikan kepada saudara. Ada 4 hal yang Yosua lakukan. Begitu mereka terima perintah dari Tuhan, mereka melakukan dengan sukacita. Tanpa pikir panjang, hari ini kalau saya mengatakan seperti ini. Saudara, apakah pintu-pintu sudah tertutup? Iya Pak. Ada satu pintu mau Pak, siapa? Yesus. Datang kepada Yesus. Hari ini saya percaya, saudara datang dengan sungguh-sungguh. Duduk, mendengar firman Tuhan, dan berdoa, maka pintu itu akan terbuka. Ini bukan sulapan. Ini bukan suatu rekayasa, tapi ini firman. Yang saya berikan itu adalah benar firman yang datang daripada Allah. Meskipun semua pintu ditutup rapat-rapat,
oleh dunia. Satu, kalau Yesus sudah datang pada saudara, maka pintu neraka itu akan dibukakan. Saudaraku sekalian, mari kita lihat. Dan dialah yang pintu yang membawa kemenangan dan membawa berkat, yaitu Yesus Kristus sendiri. Saudaraku, hari ini mungkin saya tidak dapat memberikan trik-trik bagaimana Pak, supaya pintu tertutup, terbuka. Saya katakan, kalau ada yang bertanya seperti ini, maka saya kembalikan. Baca firman Tuhan. Yohanes 10 ayat 9 tadi. Akulah pintu. Dan siapa pintu itu? Yesus Kristus yang penuh kuasa dan mujizat. Yang tidak bisa dilakukan manusia, Tuhan bisa mampu melakukan. Tidak ada barang mustahil bagi Tuhan. Asal saudara mau membuka hati. Hari ini saudaraku sekalian, ya siapapun yang mendengar firman Tuhan, ayo kita renungkan bersama-sama. Mungkin di dalam kehidupan saudara ada pintu yang belum terbuka. Datang kepada Yesus. Minta Tuhan, aku ingin masuk pintu melalui Engkau. Karena kami yakin bahwa Engkau lah pintu jalan keselamatan, damai sejahtera Engkau berikan pada kami sekalian. Saudaraku sekalian, mari kita teliti bersama-sama. Apa yang Tuhan perintahkan pada Yosua, sehingga Yosua menurut. Dan akhirnya tembok Yeriko yang besar dan kokoh itu runtuh. Ini gambaran dari kehidupan saudara dan saya, kehidupan manusia hari ini. Mengapa dahulu saya itu bisa usaha? Mungkin ada saudara yang punya usaha dulu. Tahun 2018, 17 itu enak usahanya. Pabrik saya besar, kantor saya besar, gaji saya besar. Mengapa sekarang ini tertutup? Kembali kepada firman Tuhan. Baca Yosua. Bagaimana dia menerima saat menerima perintah Tuhan. Lakukan ini. Bawa 7 orang. Mengapa Tuhan tidak perintahkan bawa orang yang banyak? Membawa senjata yang banyak. Ditombaki temboknya. Enggak bisa. Tembok dari beton, dari besi semua enggak bisa. Tapi mengapa itu bisa runtuh? Hanya tangan yang penuh kuasa dan mujizat itu Yesus yang mampu membuka. Saudaraku sekalian, mari. Mungkin saudara hari ini mengalami kebuntuan. Di dalam suatu perkara, dalam suatu persoalan, saudara mengalami jalan buntu. Hari ini ada satu petunjuk. Akulah pintu masuk melalui aku. Yesus mau menolong saudara. Apapun beban saudara yang berat, saudara sudah berdoa, tapi belum ada jawaban. Jangan kendor. Mari kita lihat di dalam firman Tuhan ini. Mengapa Yosua bisa meruntuhkan tembok Yeriko? Karena Yosua itu taat, tekun dan sabar melakukan perintah Tuhan. Ada 4 alasan hari ini. Mari kita periksa. Mengapa Yosua itu bisa meruntuhkan tembok? Tidak membawa senjata, tidak membawa pasukan. Hanya 7 orang. Tembok yang kokoh. Gerbang yang tertutup dari besi dan baja. Bisa runtuh. Itu mujizat. Siapa yang bermujizat? Yesus Kristus. Allahku yang luar biasa. Itu mampu memberikan pendobrak sehingga pintu runtuh. Saudaraku sekalian, hari ini mari kita lihat. Yang pertama, Tuhan membuka pintu hanya melalui iman dan ketaatan. Yosua punya iman dan ketaatan. Dia mau melakukan, dia tidak membantah. Apa yang Tuhan perintahkan dengan iman dan ketaatan, taat dilakukan.
Kalau Tuhan mengatakan kelilingilah itu selama 6 hari, jangan bersuara. Dia manut, itu taat. Kadang-kadang kita mengalami suatu pintu tertutup persoalan, kita mintanya cepat. Saya berdoa Tuhan supaya minggu depan persoalan saya selesai, utang saya selesai. Tidak bisa dengan iman dan ketaatan. Taat artinya menunggu apa yang Tuhan berikan. Kita sudah berdoa dengan iman dan kita bilang, saya dengan iman percaya bahwa masalah saya selesai. Itu iman. Ketaatan apa? Lakukanlah dengan setiap hari. Jangan jemu-jemu. Tuhan membuka pintu bukan karena kita kenal atau jasa saja kita terhadap gereja, tetapi melalui iman dan ketaatan Yosua, maka tembok Yeriko yang besar dan pintu gerbang yang ketat dan kuat itu runtuh. Tuhan Yosua taat dan menyampaikan semua pesan kepada bangsanya selama 6 hari mengelilingi kota itu dan tidak bersuara. Saudara sekalian, di dalam Yehezkiel 36 ayat yang ke-12 itu atau di sini katakan Yehezkiel 36 ayat yang 26. Yosua itu penuh dengan taat. Dia taat dengan apa yang Tuhan perintahkan. Maka di situ dia akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa karena taat. Dan di dalam Roma 1 ayat 17b dikatakan orang benar hidup oleh iman. Yosua orang benar. Dia hidup karena iman dan dia taat. Maka di sini tembok yang besar turun. Mungkin hari pertama tidak tampak. Ada retak-retak. Mungkin Tuhan, hari pertama saya ingin melihat bahwa tembok itu yang mulai ada yang retak sedikit. Tidak. Yosua taat. Dia punya iman. Mungkin ada orang yang bertanya, mungkin yang ikut Yosua, apakah benar ya? Selama 6 hari kita mengelilingi sudah capek ini. Saya percaya yang benar. Diam. Jangan bersuara. Dengan iman. Dilakukanlah tembok. Dikelilingi selama 6 hari. Dan sehari 7 mulai bersuara-suara. Saudaraku sekalian, kadang-kadang kita seperti ini. Inginnya doa ingin dijawab. Selalu mendengar firman Tuhan itu masa. Kadang-kadang manusia berbicara seperti itu. Ketika itu setelah sangkakala berguling, maka kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tembok itu runtuh bukan karena senjata. Runtuh bukan karena dibom. Tetapi karena iman dan ketaatan, mereka melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Tembok itu runtuh. Amin, saudara. Puji nama Tuhan. Hari ini apa yang saudara alami? Mungkin hari ini ada tembok atau pintu yang tertutup. Seperti yang saya katakan, ayo kita punya iman dan taat apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan perintahkan hari ini, kalau saudara punya masalah hari ini Tuhan perintahkan dengan iman. Saya percaya masalah saya akan selesai dan saya taat. Taat artinya taat melakukan kehendak Bapa. Taat dengan perintah Tuhan supaya kita tetap ada di dalam nama Tuhan. Saudaraku sekalian, yang pertama seperti itu. Maaf sebentar, saya mau sebentar. Kalau tadi sudah dengan iman dan taat, maka yang kedua ini Tuhan membuka pintu melalui kesungguhan dalam doa. Ayo saudaraku sekalian, yang punya masalah dan punya persoalan, doanya sudah didengar atau belum? Saya tanya pada saudara hari ini,
doanya dengar belum? Kalau belum, harusnya sabar. Menunggu apa yang Tuhan perintahkan. Kapan waktunya? Saya tidak bisa menentukan. Tapi waktu Tuhan itu akan tiba. Tepat pada waktunya. Pintu boleh saja ditutup. Orang boleh saja melakukan sesuatu dengan cara apapun. Tetapi kalau kita bersungguh berdoa, maka ada saja yang berkat Tuhan beri. Di dalam Markus 11 ayat 24 dikatakan di sini, apa saja yang kamu minta di dalam doamu, percayalah kamu sudah menerimanya. Amin, saudara. Amin. Ini harus, apapun yang kamu minta dalam doamu, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Itu iman. Tanpa iman, doa saudara berpuluh kali, beribu kali itu tidak akan didengar. Karena doanya bukan hafalan. ABCD, besok ABC, tidak ada apa-apanya. Tetapi kalau kita mau berdoa dengan iman, maka saya percaya doa saya sudah didengar. Itu iman. Melangkah sebelum kita menerima, kita sudah ada iman. Itu harus melangkah. Kita lihat bagaimana kisah Hana yang ditentukan dijuluki wanita yang mandul. Ya, Hana sudah mungkin dia diejek oleh temannya karena mandul. Tetapi Hana punya iman. Dia tidak berkecil hati, dia sungguh-sungguh berdoa, maka doanya dijawab dan dia punya anak. Kemustahilan akan dibuka oleh Tuhan menjadi yang tidak mustahil. Apa yang Tuhan perintahkan pasti akan terjadi. Tadi katakan bahwa berkat itu akan turun bila mana kita berdoa dengan iman, dengan sungguh-sungguh. Kesungguhan di dalam berdoa itu adalah yang tadi dikatakan di dalam Markus 11 ayat 24 dikatakan, bila mana kamu minta dalam doa, percayalah akan iman supaya kamu sudah menerimanya. Artinya kita sudah menerima. Inilah yang dikatakan iman. Mungkin saudara hari ini ada persoalan saudara yang belum terjawab. Percaya dengan iman, melangkah dengan pasti bahwa doa itu akan didengar oleh Tuhan. Percayalah, kalau sehari ini saudara minta tapi belum dijawab. Yosua berputar 6 hari berputar ya, kok temboknya gak retak-retak ya, kretek-kretek gak ada, masih utuh, pintunya masih rapat. Inilah keraguan yang sepertinya saudara dan saya itu sepertinya ragu. Benar bukan? Terus sebab itu mari hari ini kita sama-sama ya minta sama Tuhan. Tuhan, saya percaya dengan iman. Apa yang saya doa pasti Tuhan akan jawab. Kapan waktunya? Waktu Tuhan yang berbicara. Yang ketiga, Tuhan membuka pintu melalui kesabaran dan ketekunan. Sabar, kalau minta itu sabar. Tapi tekun, artinya terus menerus minta. Kadang-kadang orang bertanya, Tuhan saya hanya meminta saja, tapi tidak pernah memberi. Itu yang salah siapa, Tuhan atau saya? Ya kita yang salah. Artinya kita tuh harus sabar dan tekun minta. Yosua sabar dan tekun dilakukan apa yang perintah Tuhan.
Kadangkala kita berpikir sudah beriman dan percaya dan berdoa, tapi pertolongan itu belum ada buktinya, belum datang. Sabar enggak? Tekun atau tidak? Ya tekun terus, berdoa terus. Dalam hal ini yang harus kita lakukan, bersabar dan bertekun dalam iman dan taat. Maka iman yang seperti itu tidak akan pernah mengecewakan kita. Orang yang berharap pada Tuhan tidak akan dipermalukan. Jadi harus sabar dan bertekun di dalam doa, di dalam firman Tuhan. Roma 12 ayat 12 dikatakan di sini, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. 3 hal. Apakah saudara sanggup? Bersukacitalah. Hari ini pintu masih tertutup. Yosua bersukacita. Meskipun tidak omong tetap bersukacita. Mukanya tidak cemberut tapi melakukan terus putaran memutari. Dan dalam pengharapan dan sabar dan sesuatu kesatuan dan dalam bertekunlah di dalam doa. Sabar, tekun dalam doa. Ini yang akan membuat hati Tuhan itu tenang. Saudaraku sekalian, 3 hal ini membuat kita untuk tetap bersabar dan bertekun di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara sekalian, tadi Tuhan juga yang keempat Tuhan perintahkan, pintu yang tertutup harus melalui kerja keras sambil mengandalkan Tuhan. Kerja keras artinya kita harus bekerja. Kalau saudara berdoa saja tapi tanpa bekerja, tidak akan dapat apa-apa. Dikatakan harus kerja keras. Sekalipun kita sudah bertekun, bekerja keras dan berjuang dan gigih, tapi tidak mengandalkan Tuhan, maka itu adalah kesia-siaan. Kita lihat di dalam Ulangan 5 ayat yang ketiga dikatakan 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaannya. Artinya 6 hari. Kalau mungkin hari ini saudara di kantor seperti ini ada yang tutup, libur 5 hari bekerja, itu Tuhan. Maka disitulah kita akan tetap ada. Katakan di sini di dalam Ulangan 5 ayat 3, 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 10, kerja yang bagaimana? Kerja yang keras. Artinya, apakah kita harus bekerja mulai pagi sampai pagi lagi? Bukan. Kerja keras artinya kerja dengan sungguh-sungguh untuk tetap melakukan. Dikatakan di sini, tetapi karena kasih karunia Allah dan yang aku akan ada sekarang ini, dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Saudaraku sekalian, tadi katakan kasih karunia Allah ada yang aku terima hari ini tidak sia-sia. Sebabnya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka tanpa asa. Tetapi bukan aku yang melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudaraku sekalian, hari ini kita harus bekerja keras. Kita harus mengandalkan Tuhan. Tanpa Tuhan bekerja keras akan sia-sia. Banyak orang yang saat ini sedang mengejar harta. Bekerja terus dengan segala cara dilakukan. Mungkin dengan cara untuk menipu atau korupsi. Mereka lakukan terus, tapi tanpa mengandalkan Yesus, maka merupakan kesia-siaan. Hari ini Tuhan sudah perintahkan pada saudara-saudara, sekalipun kita bertekun, tetapi kalau tidak mengenal Tuhan, maka itu merupakan kesia-siaan. Saudara sekalian, pintu baru terbuka ketika kita tekun bekerja keras dan mengenal Tuhan.
semuanya pasti akan terjadi. Saudaraku sekalian, hari ini saya ingin pada Sola Gratia yang ada, saudara, mungkin hari ini saudara mengalami pintu yang tertutup. Ya, usaha saudara mungkin tidak jalan lagi. Pendapatan saudara sudah sangat minim. Saudara berdoa dalam permasalahan belum didengar Tuhan. Mari baca Yosua 6 tadi ayat 1 sampai habis saudara baca. Inilah yang akan memberikan kita harapan baru, bahwa Tuhan itu akan membuka pintu yang tertutup itu. Tuhan akan menyelesaikan masalah saudara melalui, tadi dikatakan di sini bahwa hanya Yesuslah, Yohanes 10:9, akulah pintu. Hari ini saya bertanya pada saudara kalian, Sola Gratia, sudahkah saudara masuk melalui pintu yaitu Yesus Kristus? Saya percaya hari ini, saudaraku, apa permasalahan saudara, berat apapun, minta sama Tuhan, aku akan masuk melalui pintu Tuhan, supaya pintu itu terbuka, supaya persoalan itu akan menjadi selesai. Saudaraku sekalian, hari ini mari kita renungkan bahwa Yesuslah pintu satu jalan. Yesus yang mampu menyelamatkan saudara. Yesus mampu membuka pintu saudara. Pintu yang tertutup, usaha saudara dibuka lagi. Asal mengandalkannya. Sabar, tekun, dan bekerja keras. Saya percaya dan mengandalkan Yesus. Tempatkan Yesus di depan. Maka apa yang tertutup itu dibuka lagi. Lembaran baru. Puji nama Tuhan, mari saudara sekalian, saya tahu mungkin ada antara saudara hari ini ada yang punya beban. Mari kita bersama-sama minta sama Tuhan. Tuhan, aku ingin masuk melalui pintu yaitu Yesus Kristus, supaya pintu yang tertutup ini terbuka. Kapan waktu Tuhan? Tuhan akan menjawab. Hari ini saya akan mengakhiri firman ini. Percayalah saudaraku, bagi mereka, bagi saudara yang punya beban berat hari ini, minta sama Yesus. Yohanes 10:9, akulah pintu. Hanya melalui Yesus persoalan saudara akan selesai. Puji nama Tuhan, ialah hari ini, pagi ini saudara menerima anugerah. Saudara berdoa, Tuhan, buka pintu yang tertutup ini untuk usahaku. Buka pintu yang tertutup ini untuk masalahku. Supaya hari ini kita berdoa dan Tuhan mampu menyelesaikan. Percayalah, sabar dan tekun, Tuhan akan menjawab doa saudara. Puji nama Tuhan, jangan lemah, jangan bingung. Ada satu pintu, Yesus Kristus hari ini. Puji nama Tuhan. Kita berdiri bersama-sama, kita akhiri ibadah ini dengan sebuah lagu, Besar Anugerah. Besar anugerah-Mu. Kita berdiri bersama-sama. Melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin baik. Percayalah saudara sekalian, firman Tuhan kita Yohanes 10:9 katakan, akulah pintu, masuklah melalui aku, maka damai sejahtera akan saudara terima hari ini. Apakah masalah saudara besar hari ini? Minta Yesus untuk membuka pintu. Saya percaya hanya Yesus yang mampu menyelesaikan masalah. Jangan takut dan jangan gentar. Mungkin hari ini saudara terpuruk, bingung dan takut, khawatir menghadapi hari esok. Yesus sendiri sebagai pintu. Hari ini Yesus mengundang saudara, masuklah melalui aku, maka persoalan akan selesai. Saudara, saya tawarkan pada saudara hari ini, siapapun yang punya beban berat, datang kepada Dia, Dia akan mampu menyelesaikan apa yang saudara. Mungkin hari ada yang sakit, terpapar virus
Yesus untuk memulihkan, menyembuhkan di dalam nama Kristus. Saya percaya penyakit itu akan hilang. Oh, terima kasih. Jangan takut, jangan takut hadapi semua ini. Libatkan Yesus dalam kehidupan saudara mulai hari ini. Tempatkan Yesus yang utama. Maka saudara akan mengalami sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Yang bersyukur Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian firman. Tembok Yeriko yang runtuh, tembok yang kuat, pintu yang tebal kuat dapat runtuh karena Yesus ada di dalam hal ini. Yesus memerintahkan Yosua, dan Yosua taat, tekun, dan sabar. Itulah ya hari ini. Mari kita terima firman Tuhan ini dengan penuh sukacita. Jangan takut lagi, jangan ragu lagi. Tuhan, piala ini Tuhan menjadikan Tuhan keputusan bagi kami sekalian jemaat Sola Gratia, bagi mereka yang mendengar firman-Mu hari ini. Undang Yesus masuk dalam kehidupan saudara, dan Yesus mau untuk mengatasi semua persoalan. Terima kasih Bapa. Jangan ragu lagi, takut kita tidak perlu takut lagi. Bersyukur untuk semuanya Tuhan, karena Engkau sudah memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, dan akhirnya. Biar firman-Mu memberikan rema kehidupan bagi kami sekalian. Yang susah hiburkan, yang lupa tinggal, yang sakit disembuhkan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat Sola Gratia dimanapun saudara berada, dan saudara yang mendengar firman Tuhan ini. Diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, dijaga dan lindungi rumah tanggamu, dibebaskan dari virus, dibebaskan dari penyakit. Biarlah Allah berada di dalam lingkungan saudara. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Hari ini kami berdoa juga bangsa negara kami, Presiden kami Joko Widodo, yang sekarang ini berusaha untuk membendung virus ini supaya lepas dan lalu disingkirkan dari virus Omikron ini, supaya Tuhan tidak ada yang terpapar lagi. Berikan kesehatan di bangsa negara kami, Presiden kami Joko Widodo, ABRI dan kepolisian, apa semua aparat dari pusat sampai daerah. Engkau berikan hikmat, bekali dengan firman bahwa bangsa kami akan menjadi aman dan terang. Ada kedamaian di dalam negeri kami ini. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Biarlah nama Tuhan tetap dimuliakan dan kami tetap setia mengiring. Kami juga berdoa bagi jemaat Kaliboto khususnya. Biarlah hari ini saudara ambil tindakan langsung untuk ambil tindakan. Yesus undang di dalam rumah tangga saudara kamu. Baik yang di Lumajang juga, dimanapun saudara berada, undang Yesus masuk dalam rumah tanggamu, pendidikanmu, pekerjaanmu, bahwa semuanya pasti akan selesai. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Mari kita angkat tangan ke atas. Terimalah berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekatan Roh Kudus akan menyertai saudara hari ini sampai Tuhan datang kembali. Kita percaya, katakan puji nama Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Kita bertemu lagi pada minggu depan. Terima kasih, Tuhan memberkati.